Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir amri. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, nikmat Islam dan ihsan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul. Kita dapat walaupun tidak bisa berkumpul secara offline, setidaknya kita bisa berkumpul di Zoom ini ataupun secara daring online sehingga kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kedua kalinya, sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak di yaumul kiamah diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hmm. Ketiga kalinya di sini saya akan menjadi MC untuk kajian pada sore hari ini dan adapun urutan acaranya yaitu satu pembukaan. Dua, pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran. Tiga, penyampaian kajian Sahih Bukhari oleh Bapak Dr. Elan Sumarna, MAG. Empat, sesi tanya jawab. Lanjut, sesi doa bersama. Dan yang terakhir, penutup. Ya. Untuk mengaktifkan waktu, kita buka kajian Sahih Bukhari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kang Lintang. Untuk Saudara Lintang, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Kita biar rajim. biar di SES habis itu kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na rabbana wa ilaikal. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih untuk Saudara Lintang yang telah membacakan ayat suci Al-Quran untuk pembukaan kajian Sahih Bukhari di sore hari ini. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran untuk kajian Sahih Bukhari sore hari ini, semoga menjadikan bernilaikan ibadah dan semoga dari awal sampai akhir tidak ada halangan suatu apapun. Nah, acara inti yakni kajian Sahih Bukhari yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayat. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, allazi qad an'amallahu alaina. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izinnya kita bisa bersua di kesempatan ini. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana disebutkan dalam flyer, ya. Kita akan berbicara tentang makruhnya atau tidak disenanginya bermajlis setelah ba'da isya, begitu. Tentu saja kita berbicara hari ini untuk melihat seberapa jauh ketidaksenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal bermajlis setelah isya, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini tentu saja kita awali dengan nasihat untuk semua kita yang kita kutip dari salah sebuah dari dua ayat dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah satu diri itu memperhatikan apa yang sudah lewat ligodin untuk esok lusa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kemudian hasil evaluasi itu hendaklah dijadikan bahan untuk kita kembali bertakwa kepada Allah, begitu. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menegaskan kepada kita untuk selalu mengadakan evaluasi. Dalam proses bertakwa itu evaluasi dan evaluasi terus kita lakukan untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu.
Namun kemudian ayat ini dengan tegas jamaah sekalian untuk menyatakan ya bahwa wala takunu kalladzina nasullaha. Nah, di dalam berusaha bertakwa tadi jamaah sekalian, hendaklah kita ini tidak melupakan kepada Allah ya. Wala takunu, dan janganlah kalian ini menjadi kalladzina nasullaha, menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Sehingga kemudian fansahum anfusahum, Allah melupakan diri mereka. Jamaah yang Allah muliakan, jadi kalau kemudian kita ini ingin diingat oleh Allah, kita ingin diperbincangkan oleh Allah di sebuah majelis yang lebih agung, yakni di malakutnya, di kerajaannya, maka syaratnya adalah agar kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasikun, maka mereka orang-orang yang lupa kepada Allah adalah orang-orang yang fasik tadi. Jamaah yang Allah muliakan, pesan terakhir dari ayat ini adalah kita tidak boleh fasik. Nah, awal kefasikan itu tidak lain karena kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, demikian nasihat yang kita awali ya dalam kajian kita untuk mengkondusifkan kita, untuk mengukuhkan mengukuhkan fondasi kita, bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka bertakwa kepada Allah dan dalam rangka tentunya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat kepada Allah adalah merupakan fondasi pertama untuk kita menjauhi daripada kefasikan ini, begitu. Fasik itu artinya adalah bengkok, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita membahas akan hadis akan bahasan kita ini, alangkah baiknya kita akan mengulang bahasan ya, mengulang bahasan yang telah kita bahas kemarin, uh, yaitu tentang mengkodok sholat. Nah, jamaah yang Allah muliakan, tentu saja nanti diskusinya bisa dari apa yang sudah kita bahas, baik dari sebelum-sebelumnya ya, ya, ataupun tentu saja sampai bahasan kita hari ini. Nah, jamaah yang Allah muliakan, bahasan kita tentang Sahih Bukhari ini itu sudah kita bahas 4 tahun yang silam, alhamdulillah sampai hari ini, walaupun beberapa pertemuan kira-kira 1 bulan lebih kita vakum karena persoalan kendala yang belum kita 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 antisipasi hari ini. Alhamdulillah sudah ada antisipasinya. Terima kasih kepada siapa, kepada eh, Pak Haji Dr. Mulyana, Direktur dari eh, dari Islamic Tutorial Center UPI. Tentu saja kepada uh, Pak Prof. Edi Suresman yang sudah memfasilitasi kajian kita ya di Masjid Al Furqon, walaupun hari ini kita masih masih online karena masih ada kendala di masjid yang belum kita kita tuntaskan persoalannya. Tapi salah satunya adalah dengan apa dengan Islamic Tutorial Center kita sudah mulai memasuki kajian berikutnya ini. Jamaah yang Allah muliakan, bahasan kita tentu saja Bapak berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah bisa membantu Bapak untuk me, apa, melangsungkan kajian ini saja, karena tanpa bantuan kalian kajian ini tentu tidak akan terselenggara. Uh, Jamaah yang Allah muliakan, baik
kita masuk kepada bahasan yang kita yang lalu, yaitu tentang mengkodok sholat, ya. Iya, Nah, gua pernah. dalam hal mengkodok sholat tadi, jamaah sekalian, kita kutipkan dua keterangan. Keterangan yang pertama adalah tentang ucapan salah seorang tabi'in, yaitu Ibrahim, ya, ucapan salah satu tabi'in, yaitu Ibrahim. Kata Ibrahim, man taroka sholatan wahidatan, barang siapa yang meninggalkan sholat yang satu, meninggalkannya itu berapa? Isrina sanatan, sampai 20 tahun begitu, ya. Itu lam yu'id, tidak perlu dia mengulang sholatnya, ya. Illa tilkal sholat wahidah, kecuali yang satu yang kita tinggalkan tadi. Nah, jadi ini ucapan daripada Ibrahim, ya, salah seorang tabi'in. Nah, adapun hadis nabinya adalah yang bagian B, ya. Ini di apa, kita kutip dari sahabat Anas bin Malik, an ya, kita kutip dari sahabat Anas bin Malik, itu ini Anasin, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, kemudian anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pola beliau bersabda, ya, man nasya, siapa yang lupa sholatan, lupa sholat begitu, maka fal yusolli, hendaklah dia sholat, idza dzakaroha, saat dia ingat, ya, saat dia ingat, langsung saja sholat. Sholat, lakukan sholat apa yang lupa tadi. Jadi ketika dia lupa sholat asar, pas dia mungkin karena ketiduran, mungkin karena apa, maka saat dia ingat, maka silahkan langsung lakukan sholat isya, atau sholat apa yang kita lupa, atau sholat apa yang kita tinggalkan karena sesuatu kendala begitu. Tentu saja jamaah sekalian, ya, la kafarota dalam hal meninggalkan sholat tadi karena kendala tadi, ya, itu jamaah sekalian, la kafarota, tidak ada kifarat, ya, baginya, ya, ketika kita meninggalkan sholat itu tidak ada kifarat, illa zalika, kecuali dengan cara mengkodok sholat tadi. Nah, ini ya mas kalian, kesimpulan kita bahasan yang kemarin. Ini boleh kita 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 bahas kembali dalam bentuk pertanyaan di depan nanti. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita sapa-sapa dulu, ya, eh, kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, ya, kita ucapkan selamat bergabung dalam kajian kita hari ini. Kemudian kepada sahabat karib kerabat yang Allah muliakan, ya, selamat bergabung juga dalam kajian kita ini. Kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar, kalau ada, ya, selamat bergabung. Semoga Allah memberikan kelancaran kajian kita hari ini. Ya, baik. Jamaah yang Allah muliakan, kita masuk kepada bab mayukrohu, ya. Ini ada bab mayukrohu, bab apa yang tidak disukai, bab apa yang dibenci. Berupa apa? Minas samari, yaitu berupa bercakap-cakap, berupa ngobrol-ngobrol, ya, ba'dal isya, setelah isya. Nah, ini babnya. Jadi jamaah yang memiliki kitabnya, silakan dibuka kitab Bukhari-nya, ya. Babnya kitab 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 Mawaqitus Shalah. Itu kitab tentang waktu-waktu salat, babnya tuh bab ini, gitu. Bagi jamaah yang ada kitabnya. Atau jamaah sekalian bisa, karena membeli kitabnya mungkin relatif mahal, ya, kita bisa mendownloadnya di internet, apa, di
apa namanya, mendownloadnya di internet. Itu Internet ya, tinggal doang kita masih luar dibukain negeri ya. ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, atau yang lebih ringkasnya jamaah bisa bergabung ke grup kajian hadis. Insya Allah kita punya grup kajian hadis. Silakan minta gabung saja ke panitia. Insya Allah ada materinya nanti diposting atau dikirim ke grupan tadi. Atau jamaah sekalian yang mungkin belum sempat bergabung karena kendala ini dan itu, bisa meminta materi ke panitia atau ke saya sendiri. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita masuk ke hadisnya. Ini ada hadisnya. Hadas sana. Nah ini jamaah sekalian, jadi kalau kita masuk ke hadisnya, itu selalu ada apa, perkataan awal ya. Karena belajar apa nanti mengkaji hadis dengan mengkaji Al-Qur'an itu berbeda. Ini kita kita ulang kembali ya jamaah sekalian. Ya apa bedanya mempelajari hadis dengan mempelajari Al-Qur'an gitu. Kalau kita mengkaji hadis itu kita tidak didahului oleh eh, pendahuluannya, tetapi kita langsung ke teksnya. Misal kita mempelajari Al-Quran, kita tahu dulu, langsung masuk ke ayat yang akan kita kaji. Ya. Tetapi kalau kita mempelajari hadis, sebelum masuk kepada teks hadis, jamaah sekalian, kita akan didahului oleh adanya rawi dan sanad. Nah, adanya rawi dan sanad. Nah, rawi dan sanad itu yang seperti ini yang kita hadapi. Nah, ini ada haddatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Nah, kami di sini adalah Imam Bukhari, ya. Jadi Imam Bukhari itu menuliskan hadis ya dari gurunya itu Imam Musaddad. Nah, ini Imam Musaddad ini, nah, ini Imam Musaddadnya ini ya. Jadi kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Musaddad. Nah, Musaddad itu guru Imam Bukhari, ya. Nah, kemudian eh qala Imam Bukhari pun juga Imam Musaddad pun juga ketika dia meriwayatkan hadis kepada Imam Bukhari, dia pun qala berkata, dalam rangka apa Musaddad berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang dia riwayatkan kepada Imam Bukhari dengan mengatakan haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami yang kedua ini adalah Musaddad. Siapa? Yaitu Yahya. Yahya. Berarti Yahya adalah gurunya Musaddad. Nah, kemudian qala berkata itu Yahya. Nah, dalam rangka apa Yahya berkata? Tentu dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Musaddad. Kata beliau, kata Imam Yahya, jemaah sekalian, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Auf. Auf. Nah, Auf itu berarti gurunya Musaddad. Nah, terus begitu. Nah, ini ya. Qala berkata itu Auf. Dalam rangka apa Auf berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang dia riwayatkan kepada Yahya gitu. Sehingga dia mengatakan hadatsana telah menceritakan kepada kami. Kami di sini adalah Auf. Siapa yang menceritakan kepada Auf? Adalah Abul Minhal. Abul Minhal. Nah, ya. Abul Minhal kalau begitu gurunya Auf, ya. Nah, Auf pun berkata, dalam rangka apa Auf berkata? Nah, beliaulah dalam rangka mohon maaf, dalam rangka apa eh, hadasata menceritakan kepada kami atau kepada Auf siapa Abul Minhal. Berarti Abul Minhal adalah gurunya Auf. Qala kemudian Abul Minhal berkata, nah, beliaulah Abul Minhal ini adalah tabiin yang berjumpa dengan sahabat, ya. Nah, kata beliau, intolak
aku eh, berjalan ma'abi ya bersama bapakku ila Abi Barzah al-Aslami menuju kepada Abu Barzah al-Aslam. Nah, kata kata siapa? Abul Minhal, kata beliau, aku berjalan bersama ayahku ya menemui Abu Barzah al-Aslami. Siapa Abu Barzah al-Aslami? Beliau adalah sahabat Nabi. Nah, ya, beliau adalah sahabat Nabi. Nah, kemudian Faqala berkata itu Abu Barzah al-Aslami lahu berkata ya eh, maksudnya Faqala lahu kemudian berkata lahu kepada Abu Barzah al-Aslami siapa? Bapakku. Nah, bapak siapa? Bapak daripada Abu Minhal berkata kepada Abu Barzah al-Aslami. Nah, setelah sahabat tadi ya. Apa katanya? Had, hadisna. Nah, ya. Ceritakanlah kepada kami, wahai Abu Barja al-Aslami, gitu ya. Nah, jadi hadisna ceritakanlah kepada kami, wahai Abu Barja al-Aslami, kaifa bagaimana karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli al-maktubah, bagaimana caranya atau bagaimana keadaannya atau bagaimana caranya Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat yang wajib, sholat maktubah yang wajib, yang 5 itu, gitu ya. Nah, kemudian Kola berkata itu Abu Barzah al Aslami, ya Abu Barzah al Aslami menjawab, kata beliau, karena adalah beliau Nabi SAW itu yusolil hajir. Nah, ini apa? Nabi dimulai sholat dengan sholat al-hajir. Sholat apa al-hajir? Al-hajir itu sholat siang, maksudnya sholat duhur, ya. Nah, jadi sholat yang pertama itu sholat duhur. Itu jamaah sekalian. Di mana sholat duhur itu adalah wahiyallati tad'u ha al-ula. Nah, sholat duhur itu, sholat hajir itu disebut sebagai sholat yang pertama. Nah, jadi sholat pertama itu sholat duhur. Sholat kedua, sholat asar. Sholat ketiga, sholat maghrib. Sholat berikutnya, sholat keempat, sholat isya. Dan yang terakhir adalah sholat, yang kelima, sholat subuh. Nah, begitu menghitungnya ya, jemaah sekalian. Nah, jadi kata Abu Barzah al-Aslami, sholat yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat al-hajir, atau sholat siang, atau sholat duhur. Kapan sholat duhur itu beliau laksanakan? Jangan sekalian itu hina hina itu pada saat tadhadu tergelincir asyamsu cahaya matahari. Nah, jadi sholat siang itu dimulai dengan ketika matahari tergelincir. Begitu. Jamaah yang Allah muliakan, setelah dilakukan sholat apa? Sholat duhur itu pada saat matahari tergelincir, ya. Kemudian wayus solil asro. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru melaksanakan sholat asar. Nah, sholat asar ya. Kapan sholat asar dilakukan? Disebutkan dalam hadis ini, yaitu ciri-cirinya tummayarji'u ahaduna, yaitu pada saat salah seorang di antara kita ini kembali ila ahlihi, kembali ke rumahnya, ke keluarganya, yang keadaan rumahnya itu adalah fi aqsal Madinah, di 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 Madinah, di tempat itu di kota Madinah, tapi tempat yang paling jauh. Jadi di ujung kota Madinah, begitu ya. Dalam keadaan wasyamsu hayatun, dalam keadaan matahari masih panas, masih panas. Jadi kapan sholat asar dilakukan, jamaah sekalian? Yaitu ketika salah seorang dari kita setelah sholat malam itu pergi kembali ke rumahnya di Aqsal Madinah.
di tempat di ujung kota Madinah. Di ujung kota Madinah itu dalam keadaan matahari masih 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 panas gitu. Artinya sholat asar itu adalah kalau kita lihat di penjelasan hadis yang lain itu ketika bayang-bayang benda sama panjangnya, ya. Jadi ketika bayang-bayang benda itu sama dengan bendanya, ya. Itu jadi kalau sholat zuhur itu pas matahari tergelincir dan sholat asar itu ketika bayang-bayang benda sama dengan bendanya, ya. Nah, makanya di sini dikatakan ya mas kalian ketika matahari masih masih panas, gitu ya. Nah, kemudian ya mas kalian wanasi itu, namun kata si apa si perawi hadis ini, aku lupa, ya, makola bahwa dia itu tidak berbicara fil maghrib tentang sholat maghrib. Terlupakan pembahasan sholat maghrib, terlupakan. Jadi duhur asar tiba-tiba Abu Barzah al Aslami tadi tidak menceritakan tentang sholat maghrib, malah dia langsung pola berkata, ya, langsung berkata tentang sholat isya. Nah, gitu ya, jamaah sekalian lupa dia tidak membicarakan sholat maghrib, gitu. Bahkan kata beliau ketika mensifati sholat isya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wakana yastahibbu, Nabi itu senang sekali an yuakhirul isya, untuk mengakhirkan sholat isya, senang untuk mengakhirkan sholat isya, ya. Qala, kemudian Abu Barzah al-Aslami berkata, wakana, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu yakrohu, membenci tidur qoblaha, sebelum isya. Nah, wal hadis, dan membenci, nah hadis di sini maksudnya bercakap-cakap, ya, bukan hadis ini, ya. Nah, jadi Nabi SAW itu membenci tidur sebelum isya, dan apa namanya, berbicara ba'daha, setelah isya. Nah, ini jamaah sekalian, berbicara setelah isya, ya. Nah, ini yang jadi apa namanya, yang jadi bahasan kita, ya. Nah, jamaah sekalian, jadi kenapa Nabi itu membenci tidur sebelum isya? Tentu ini persoalannya adalah karena kalau tidur dulu maka isyanya kelewat, gitu ya, isyanya kelewat. Karena itu usahakan untuk tidak tidur sebelum isya. Dan apa yang beliau benci juga adalah ketika beliau itu bercakap-cakap setelah isya. Nah, ini yang dari bahasan kita, ya. Apakah bermajlis juga lah termasuk bercakap-cakap? Tentu bercakap-cakap itu jamaah sekalian tentu sifatnya umum, bisa bermajlis, bisa apa namanya, obrolan ringan dan lain sebagainya. Itu Rasul membencinya, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, wakana yan fatila, dan beliau selesai min sholatil ghada, dari sholat subuh. Nah, sholat al ghada itu pagi, ya, maksudnya sholat subuh itu hina ya'rifu, pada saat mengenal siapa ahaduna, salah seorang kita, jalisahu. Nah, karena zaman Nabi kan tidak ada penerangan. Jadi sholat subuh itu masih gelap gulita. Nah, selesai sholat subuh itu ditandai dengan salah seorang di antara kita itu mengenal orang yang duduk di sampingnya. Itu apa namanya, eh, apa, waktu sholat subuh, ya. Dan kemudian jamaah sekalian, wayaqra'u, dan Nabi membaca dalam sholat subuh tadi minas sitina, yaitu berapa, membacanya itu 60 ilal mi'ah, sampai 100 ayat. Nah, jadi berapa lama sholat subuh Nabi? Ya, kira-kira Nabi dalam 2 rakaat itu membaca 60 sampai 100 ayat, begitu.
Nah ini jamaah sekalian, uh, bahasan kita hari ini ya tentang apa yang bercakap-cakap atau bermajlis yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya bisa difoto dulu ya, kita besarkan dulu boleh, besarkan dulu. Nah gitu ya. Nah ini terjemahannya, terjemahan ada ya. Nah ini bisa dipoto atau jamaah yang butuh materi itu nanti ada bisa diminta ke panitia atau bisa minta ke saya langsung atau lebih praktisnya jamaah bisa bergabung ke grup kajian hadis. Nah, nanti materinya di-share di kajian hadis atau diberikan kepada mereka yang meminta. Nah, jamaah sekalian, ya. Baik, kita kembali jamaah sekalian kepada bahasan hadis ini. Jadi hadis ini bercerita tentang bagaimana Nabi melaksanakan sholat yang lima, sholat yang wajib tadi ya. Nah ini kita, nah, nah jadi hadis ini berbicara tentang waktu-waktu sholat. Kita ulangi, waktu sholat itu sholat yang pertama itu jamaah sekalian adalah sholat duhur. Ya, kapan waktunya? Ketika tergelincir matahari, begitu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, kapan sholat asar? Yaitu ketika bayang-bayang benda itu sama dengan bendanya. Sam. Nah, ketika itu sahabat yang pulang dari Masjid Nabi ya di Madinah itu pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah itu dalam keadaan matahari masih menyengat, masih panas gitu ya. Nah, itu. Dan kemudian walaupun di hadis ini si perawi hadis tadi lupa menyebutkan bagaimana keadaan sholat maghrib Nabi, tapi ini kan sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sholat maghrib itu adalah dimulai dari habisnya waktu asar, yaitu uh, hilangnya matahari di ufuk, ya awal malam hilangnya matahari di ufuk, yaitu dengan munculnya lembayung, lembayung. Nah baru itu sholat maghrib bisa dilakukan. Nah jamaah sekalian, sholat maghrib itu adalah awal malam dan kemudian setelah masuk waktu isya yaitu ditandai dengan hilangnya lembayung. Hilangnya lembayung berarti sudah masuk waktu malam dan Nabi melaksanakan sholat isya. Nah, di sini catatannya jamaah sekalian ya. Nah, di sini kita lihat ya. Wa kana yastahibu an yuakhirul isya. Allah Nabi sangat senang sekali untuk mengakhirkan isya. Nah, mengakhirkan isya sampai mana? Sampai pertengahan malam. Karena batas sholat isya itulah pada pertengahan malam. Ya, nah Nabi senang sekali mengakhirkan sholat isya, begitu. Dan kalau sholat maghrib, Nabi mempercepatnya. Segera kalau sholat, pada bahasan yang lalu, kalau sholat maghrib itu disegerakan oleh Nabi, tidak diakhirkan, ya. Dan kemudian menyuruh anak-anak untuk kembali ke rumah masing-masing. Kenapa waktu awal malam inilah awalnya para setan gentayangan, baik setan dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan jin, gitu ya. Malam ini jadwal mereka untuk keluar untuk menggoda manusia, gitu ya. Nah karena itu Nabi segera melaksanakan sholat isya dan menyuruh anak-anak untuk tidak keluar rumah, gitu ya. Nah, kemudian para sahabat jamaah sekalian dengan Rasulullah SAW itu menunggu sholat isya. Ya, menunggu Nabi melaksanakan sholat isya di kapan? Yaitu di waktu malam tadi. Kapan tepatnya? Apakah tepatnya pada saat hilangnya lembayung tadi? Nah, tentu di hadis ini dikatakan Nabi senang mengakhirkannya. Itu pada saat kapan? Pada saat pertengahan malam.
Ya. Nah, Ba'da Isya ini Nabi SAW jamaah sekalian itu wakana ada Nabi SAW itu yakrohun naum. Nah, ini qoblaha jadi tidak suka tidur sebelum Isya. Para Isya yang dilakukan oleh Nabi itu adalah menjelang pertengahan malam, menjelang pertengahan malam, ya. Lalu Nabi melakukan sholat Isya. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian para sahabat tertidur, apa namanya, sebelum Isya, nah, kenapa dibenci oleh Nabi? Karena itu tadi akan terlewat waktu Isya, gitu ya. Wal haditha, dan Nabi pun juga tidak menyukai berbicara, bercakap-cakap, bermajlis ba'da setelah Isya. Kenapa begitu? Sebab secara umum ketika ada majelis dilakukan setelah Isya, maka ini akan menyebabkan luputnya kita dalam melaksanakan sholat tahajud dan bahkan ketiduran nanti dalam melaksanakan sholat sholat subuh. Itu makanya Nabi membenci begitu, ya. Nah, adapun pada waktu subuh dicirikan dengan ketika salah seorang kita itu mengenal teman kita yang ada di sampingnya, misal si Fulan bin Fulan, gitu. Nah, ini jamaah sekalian, bahasan kita hari ini, ya. Nah, jadi intinya kalau kita melihat langsung ke poin ketiga, ya, yaitu bercakap-cakap pada waktu ba'da Isya yang ini dibenci oleh Nabi SAW, ya. Nah, kenapa bercakap-cakap itu dibenci? Tentu cakap-cakap yang dimaksud cakap-cakap yang tidak berfaedah. Jadi ya, cakap-cakap yang tidak berfaedah. Kalau obrolan-obrolan, kalau majelis-majelis ilmu dilaksanakan pada Isya, nah tentu Isya yang mana? Pada Isya mana? Tentu pada Isya yang apa? Yang Isya eh, yang tidak mengganggu sholat tahajud dan tidak mengganggu sholat subuh. Jadi dengan demikian pada Isya yang dimaksud adalah awal Isya. Nah, dia kalau majlis itu dilaksanakan pada waktu awal Isya, tentu tidak mengapa. Oleh karena itu, bercakap-cakap yang dimaksud adalah bercakap-cakap yang ada manfaatnya. Ya, apakah itu majlis taklim dan lain sebagainya, itu boleh dilakukan. Tetapi Isyanya dilakukan di awal, jangan sampai dilakukan di akhir, gitu ya. Nah, jadi hadis ini ada hadis secara umum Nabi tidak merestui, Nabi tidak menyenangi kita melakukan sholat maghrib di awal. Tapi Nabi lebih menyenangi sholat, maaf, lebih menyenangi sholat isya itu di, di menyentuh pada pertengahan malam. Nah, ini jamaah sekalian, ya. Nah, oleh karena itu yang tidak disenangi oleh Nabi tentu adalah cakap-cakap yang tidak faedah. Ya, yang kedua cakap sekalipun di majelis ilmu, kalau itu dilakukan pada isya di akhir, ya, mengganggu sholat tahajud sehingga luput dari sholat tahajud, bahkan subuh sekalipun dia eh, tinggalkan, maka itu tidak, itu perbuatan yang dibenci oleh Nabi SAW. Jadi jamaah sekalian, nah kita bahas langsung khusus terkait dengan waktu isya ini, ya. Jadi Nabi senang untuk mengakhirkannya. Nah, apa faedahnya? Apa hikmahnya? Nah, hikmah untuk melaksanakan isya di akhir, ya, jamaskan ada beberapa hikmah yang bisa kita uh, pegang, ya. Yang pertama adalah hikmah yang pertama. Nah, hikmah yang pertama adalah jamaah sekalian. Nah, ini, ya. Ketika itu para sahabat menunggu sholat isya, ya. Ya, karena Nabi belum keluar juga sampai pertengahan malam itu baru keluar. Nah, tentu saja anak-anak dan para wanita, para ibu-ibu itu sudah tertidur lelap, ya. Nah, sementara pada saat itu kan tidak seperti hari ini, ya. Kalau hari ini malam dan siang rasanya tidak ada bedanya lihat dari penerangan itu, ya. Nah, tetapi jangan tanya tentang keadaan pada zaman Nabi.
keadaan pada zaman Nabi tentu gelap gulita, ya, tidak ada penerangan. Nah, kenapa begitu? Ada hikmah yang bisa kita pikirkan. Ketika Rasulullah SAW itu mengakhirkan sholat Isya dan anak-anak serta para ibu-ibu sudah tertidur lelap, maka para sahabat yang menunggu-nunggu Nabi untuk keluar pada waktu sholat Isya, yaitu menjelang akhir malam, itu tujuannya adalah untuk apa namanya, untuk menjaga, atau dalam istilah lain supaya bisa ngaronda, untuk menjaga keamanan, ya, untuk menjaga keamanan, karena pada waktu itu kan penerangan belum seperti hari ini kita. Jadi Nabi mengakhirkan sholat Isya itu adalah untuk menjaga keamanan juga, hikmahnya, gitu ya. Dan hikmah yang kedua tentu, kenapa Nabi senantiasa mengakhirkan sholat Isya sampai pertengahan malam? Karena beliau tahu waktu-waktu yang tepat, waktu yang tepat dalam sholat Isya ini. Sehingga kata Nabi, sudah saatnya sholat Isya. Maksudnya Nabi amat tahu, ya, pada saat itu mungkin, ya, para malaikat tengah turun dan lain sebagainya. Nabi mengetahui pada saat itu rahmat Allah, ampunannya lagi turun, sehingga Nabi kemudian menetapkan, mengajak sahabat untuk melaksanakan sholat Isya walaupun di waktu malam, ya. Nah, jamaah sekalian, hikmah yang terakhir, kenapa sholat Isya itu di dimalamkan? Nah, ya. Nah, jadi pertanyaannya begini, apakah mengakhirkan sholat Isya sekarang ini masih kondusif? Tidak, ya. Tentu jawabannya yang pertama, ya misalkan, umat Islam sekarang sudah banyak. Sementara pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih sedikit. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah ibunda kita, ya, ini menyatakan bahwa dalam hadisnya tadi, ya, bahwa kenapa Rasul itu mengakhirkan sholat malam, karena memang saat itu umat Muslim belum seberapa, masih sedikit, ya, sehingga beliau mengakhirkan, ya. Nah, yang berikutnya tentu saja problematika kemasyarakatan pada zaman Nabi belum serumit hari ini, ya, sehingga bagi mereka yang akan mengakhirkan sholat Isya, ya, paling kalau tidak lembaga masjid, tentu pribadi-pribadi kita, ya, gitu. Nah, itu jadi problematika kemasyarakatan pada zaman Nabi jauh lebih sederhana dibanding hari, ya, sehingga ketika terjadi sholat Isya berjamaah pada malam hari itu tidak terlampau repot, gitu, ya. Yang keenam, jadi untuk hari ini pelaksanaan sholat Isya diakhirkan pada waktu pertengahan malam itu tentu eh, belum kondusif untuk kita lakukan hari ini, ya. Nah, yang keenam, nah, soal bercakap-cakap, ya, jamaah sekalian, soal bercakap-cakap tadi, cakap-cakapnya sih boleh saja, ya, ya, asal memperhatikan waktu-waktu sholat, dalam hal ini waktu tahajud dan subuh. Jangan sampai ketika seseorang bercakap-cakap setelah Isya sampai kemudian lintas ke waktu waktu tahajud, sehingga waktu tahajudnya hanyut, ya, hilang begitu, ya. Nah, kemudian malah untuk sholat subuh pun terlambat. Itu yang tidak boleh, dan itu tentu yang dibenci oleh Nabi. Nah, jamaah sekalian, itu yang maksud, karena tentu saja pada hadis-hadis berikutnya bahkan Rasulullah mengadakan majlis pada waktu sholat ba'da sholat Isya, ya. Jadi hadis yang kita bahas tentang Nabi itu memakruhkan untuk sholat Isya setelah eh, untuk sholat untuk bercakap-cakap setelah Isya, itu maksudnya adalah percakapan-percakapan yang tidak berfaedah. Adapun percakapan yang berfaedah dibolehkan, tetapi dengan catatan juga memperhatikan waktunya. Jangan sampai eh, pengajian itu kita lakukan sampai ini
ya sampai malam tiba, ah, sholat tahajud dan sholat subuhnya terlena. Nah, ini yang tidak boleh. Sehingga Nabi memakruhkan sholat bercakap-cakap atau sholat pada waktu setelah Isya. Demikian Samsul bahasan kita ini. Barangkali jamaah sekalian ada yang akan kita diskusikan. Silakan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan dari Bapak Dr. Elan Sumarna MAG telah selesai. Pastilah banyak pengetahuan atau ilmu-ilmu yang kita terima dan pastilah ada beberapa mungkin ada yang mau dipertanyakan dan masih masih diragukan atau mau. Nah, ini setelah adanya pemaparan dari Bapak Dr. Elan, lanjut di sesi diskusi atau sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan ini, untuk teknisnya, satu yang ingin bertanya langsung present, yang kedua bisa menyebutkan nama, dan yang ketiga sebelum ditunjuk jangan sampai berbicara dulu gitu. Jadi nunggu instruksi. Ya. Boleh Atau untuk yang di YouTube yang itu mau Samsul bertanya, bisa. Samsul yang di ikhwan satu, YouTube akhwat boleh. satu. Nah, Yang untuk di YouTube yang juga bertanya boleh boleh untuk untuk bertanya. ikhwan satu, boleh langsung Rishan. Hmm. Siapa tadi? Nah, silakan Oh, bagi enggak, yang di Kang Agam, YouTube, boleh bagi yang langsung di YouTube boleh dipersilakan. di, menulis di kolom kolom komentar, nanti disambungkan oleh Bapak Fahmi ya, petugasnya untuk disampaikan ke pemateri ya, ke Samsul, ke MC. Hmm? Silakan Samsul. Assalamualaikum Pak Elan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agam, silakan. Ya Pak, jadi yang saya tanyakan adalah apakah mengakhirkan sholat Isya ini pada zaman sekarang masih relate atau kan kalau Nabi kan tadi kan karena beberapa alasannya Pak. Tapi Iya. kalau untuk kita Pak, untuk kita hambanya yang awam gitu Pak, Mhm. umat yang awam apakah baiknya Hmm. sholat tepat waktu atau diakhirkan juga Pak? Iya, baik. Samsul langsung aja ya. Oke, Pak. Ya, baik. Baik. Jamaah sekalian, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ya. Kita ada bahasan bagus dari Agam ya, bahwa apakah sekarang ini masih kondusif kita mengakhirkan sholat Isya ya. Nah, yang diakhirkan sholat Isya ya jamaah sekalian. Jadi ini begini ringkasnya. Jadi kalau kita melihat bahasan-bahasan kita terdahulu ya, bahwa kalau sholat sholat subuh itu diawalkan. Sholat subuh diawalkan. Nah, kita mulai dari sholat yang pertama, sholat sholat duhur tadi ya. Kalau sholat duhur itu Nabi juga sering mengakhirkan sholat duhur, begitu. Karena cuaca terlampau ekstrim, terlampau panas, Nabi mengakhirkan sholat duhur sampai bersentuhan dengan sholat asar bahkan sampai hampir, mohon maaf, sampai hampir bersentuhan dengan sholat sholat asar, gitu ya, karena cuaca sangat panas. Nah, yang seringkali diakhirkan oleh Nabi itu sholat duhur, ya, karena cuaca panas sampai menjelang munculnya sholat asar. Nah, kalau sholat asar itu disegerakan oleh Nabi. Sholat asar disegerakan oleh Nabi, selalu ada keutamaannya sama dengan keutamaan sholat subuh, gitu. Yaitu dihadiri oleh malaikat. Ya, di jamaah sekalian kalau sholat asar itu disegerakan dan dihadiri oleh malaikat. Ini sudah kita bahas hadisnya. Nah, sholat maghrib juga Nabi mensegerakan. Ya, Nabi mensegerakan dan ada tambahan penjelasannya bahwa pada sholat maghrib itu lah awal malam. Sehingga Nabi mencintai kalau anak-anak itu eh, apa segera masuk ke rumah setelah sholat maghrib ini ya, karena
jamaah sekalian, sholat maghrib ini awal malam sekaligus awal ber, awal apa namanya beraktivitasnya kejahatan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Nah, kemudian yang diakhirkan juga adalah sholat isya, diakhirkan sampai pertengahan malam. Nah, sekarang pertanyaannya, masihkah kondusif mengakhirkan semua itu sholat isya utamanya ya? Nah, tentu kenapa Nabi mengakhirkan sholat isya? Nah, seperti yang disampaikan tadi. Nah, dulu itu umat Islam pada zaman Nabi belum sebanyak hari ini, sehingga masih kondusif, ya masih kondusif untuk mengakhirkan sholat isya tadi, ya. Nah, kemudian juga ada problematika kemasyarakatan pada zaman Nabi itu jauh lebih sederhana dibanding hari ini, begitu ya. Jadi kalau hari ini kan persoalannya sangat rumit. Kalau kemudian eh, masjid ini misal mengakhirkan sholat isya, bagaimana mungkin problematika kemasyarakatnya? Sehingga dengan demikian tidak menyalahi sunnah, ya. Kalau kemudian kita dan masjid-masjid yang ada itu tetap mengumandangkan adzan itu adalah pada awal-awal waktu, gitu ya. Tetap dikumandangkan di awal-awal waktu. Hanya secara pribadi-pribadi, nah ini secara pribadi-pribadi, bolehlah kita mengakhirkan, boleh kita tentu saja kalau berjamaah hendaklah di masjid, begitu ya. Nah, hendaklah di masjid. Nah, dan masjid sebaiknya eh, sholat mengumandangkan azan itu di awal waktu begitu. Nah, kita secara pribadi, nah tentu saja eh, hari ini kita lebih maslahat sholat berjamaah di masjid. Nah, lebih sholat di samping beberapa persoalan yang sudah kita bahas, ya. Nah, jadi itu jamaah sekalian, itu ya agam. Jadi kita tidak kondusif hari ini, ya, dengan berbagai pertimbangan seperti yang disampaikan tadi. Baik, silakan Samsul. Oke, baik. Alhamdulillah untuk jawaban dari Pak Elan, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk penanya, Saudara Agam, terima kasih sudah bertanya. Boleh untuk tadi kan sudah Ikhwan, sekarang boleh satu lagi untuk kesempatan bertanya untuk Akhwat, dipersilahkan. Boleh Kak langsung Rishan. Oh, mangga Akhwat yang mau bertanya, boleh. Yang ada di YouTube juga boleh untuk menuliskannya. Nanti diteruskan oleh petugas ke apa ke Samsul, ya. Silakan. Jamaah yang ada di YouTube silakan. Jamaah yang ada di Zoom boleh raise hand, mengangkat tangan atau menuliskan di chattingnya ya, Samsul ya. Ya, boleh Bapak. Ya, silakan. Ya, sembari menunggu Samsul, kita lanjutkan bahasanya ya. Sembari menunggu. Nah, ini ada yang raise hand, silakan. Oh, Kang Ega, mangga dipersilakan untuk pertanyaan yang mau dipertanyakan untuk teman dan dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Kang Samsul yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai. Ya, Alhamdulillah Ega, duh, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, ketemu juga lah di sini. Ya, silakan Ega. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak baru bisa bergabung karena Ya. ini juga sedang kampus mengajar di Ciamis gitu Pak. Oh Dan iya, Alhamdulillah bisa Alhamdulillah. bergabung. Ya, Ya, jadi silakan. izin bertanya Bapak terkait dengan bercakap-cakap setelah Isya itu. Nah, di sini di poin ke-6 itu ada bercakap-cakap yang baik gitu Pak, yang dibolehkan setelah Isya itu.
Nah, seperti apa gitu Pak? Mungkin kriteria atau indikator mungkin bercakap-cakap yang baik dan bercakap-cakap yang buruk itu gitu Pak. Ya, Barangkali mungkin ada takutnya ada kesalahpahaman gitu. Jadi ya, mungkin mohon dijelaskan gitu Pak Kiai. Mungkin ya. itu Bapak, terima kasih. Saya kembalikan mungkin kepada Kang Samsul. Oke, Ya. terima kasih untuk pertanyaannya Kang Angga. Boleh untuk Pak Dr. Elan untuk menjawabnya. Baik. Dipersilakan waktu dan Ya. tempat dipersilakan Pak. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Samsul. Terima kasih, Kang Ega, yang sedang ini ya, yang sedang kampus mengajar di Ciamis, bisa menyempatkan untuk bergabung. Ya, jamaah yang Allah muliakan, ini ada pertanyaan bagus dari Kang Ega, ya. Jadi tadi yang kita bahas itu Rasul itu tidak suka, ya, tidak suka bercakap-cakap setelah Isya, begitu. Nah, kenapa beliau tidak suka bercakap-cakap setelah Isya? Pertama, memang tadi Bisa Pak. dikhawatirkan ya percakapan atau majelis tadi itu mengganggu eh, apa namanya mengganggu sholat tahajud yang akan dilakukan oleh kaum muslim. Jadi kalau ada majelis setelah Isya itu kan nanti mengganggu sholat tahajud dan bahkan ketiduran sampai kemudian sholat subuh juga luput begitu, terlambat begitu. Jadi itu banyak persoalannya seperti tadi gitu. Nah, di samping memang pada zaman Nabi kan sholat Isya itu selalu di awal diakhirkan begitu. Jadi kalau sholat Isya itu selalu diakhirkan oleh Nabi, tiba-tiba disambung oleh majelis, ya, oleh pengajian, oleh apa, nanti khawatir sholat tahajudnya luput dan bahkan Isya pun begitu juga. Subuh pun begitu juga. Ini yang dikhawatirkan Nabi, ya. Nah, oleh karena itu tentu saja kalau percakapan yang buruk tentu itu mah otomatis dilarang, ya. Jangankan pada waktu sholat Ba'da Isya, di waktu-waktu yang lain pun percakapan yang kurang bagus itu yang tidak patut tentu tidak perlu dilakukan. Nah, yang kita bahas lah percakapan yang yang penuh manfaat ini, percakapan yang penuh manfaat itu majelis taklim ya dan lain sebagainya yang penuh bermanfaat. Apakah dibolehkan? Tentu itu dibolehkan, ya dibolehkan. Namun catatannya tadi jangan sampai atau uh, percakapan yang baik itu harus memperhatikan waktu sholat tahajud dan subuh. Ya, nah dengan catatan tentu jamaah sekalian adalah ini pada zaman Nabi, ketika Nabi seringkali mengakhirkan sholat Isya, gitu ya. Nah, ada catatannya hadis yang kita lihat di layar masing-masing jamaah sekalian. Ini Rasul pernah juga bermajelis atau menyampaikan pelajaran setelah Isya, ya, setelah Isya. Jadi ini hadis ini mengkhususkan keumuman hadis yang kita bahas tadi, ya. Ini ada hadisnya nih, ya. Nah, ini ada hadis. Nih, qala Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik berkata di sini, gitu jamaah sekalian. Ya, Anas bin Malik berkata, ini kata Anas bin Malik, intazarna kami menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam data lailatin. Nah, kami kata Anas, kami para sahabat ini menunggu Nabi keluar dari rumahnya suatu malam untuk sholat Isya maksudnya, untuk sholat Isya ya. Nah, hatta kana syatru lail sampai pertengahan malam nunggunya. Ya bluguhu baru Nabi menemuinya ya untuk melaksanakan sholat Isya ya bersama sahabat. Faja'a maka datanglah Nabi fasolat lana Nabi sholat Isya bersama kami ya. Nah setelah sholat Isya tumma khotobana Nabi berkhutbah kepada kami. Nabi berkhutbah kepada kami. Fakola lantas Nabi berkata dalam khutbahnya, ala ketahuilah innan nasa sesungguhnya orang-orang qad sallu
tengah sholat. Ya. Orang-orang sholat, rokodamu, ya, kemudian apa namanya, ya, mereka tidur, kemudian mereka tidur. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian itu lam tajalu, senantiasa berada di sholatin, dalam keadaan sholat, mantazartum, selama kalian menunggu as-sholah, sholat. Nah ini jamaah sekalian ya. Nah jadi kata Rasulullah SAW setelah mengimami sholat isya, kemudian beliau berkhutbah memberikan pesannya, memberikan pelajarannya. Sesungguhnya orang-orang itu sudah sholat. Jadi sebagian orang-orang sudah sholat. Begitu. Nah, sebagian orang-orang sudah sholat mendahului Nabi, ya. Nah, karena Tumarokodu maksudnya yang kalau kita lihat di hadis lain, orang-orang itu adalah para wanita, ya. Anak-anak sudah melakukan sholat dan tidur. Tetapi kalian ini, para sahabat yang tengah menunggu sholat, ya, menunggu kedatangan Nabi untuk mengimami sholat isya, dalam keadaan menunggu itu adalah sebuah kebaikan, ya. Wa innakum, nah kalimatnya sini kan, ya. Wa innakum, dan kalian itu lam tazalu, senantiasa fi sholatin, ada dalam sholat. Kapan? Kebaikan menunggu sholat selama mantazaltum as-sholah, selama kalian menunggu sholat. Jadi kebaikan menunggu sholat itu sama dengan kebaikan sholat tadi. Nah ini ya mas kalian, jadi kembali ke pertanyaan Kang Ega tadi, ya mas kalian. Jadi ini eh, jadi kalau para wanita itu sudah sholat dan anak-anak sudah sholat dan tertidur, nah ini para sahabat itu menunggu Nabi, dan Nabi mengimami sholat dan kemudian bercakap-cakap setelah sholat bisa. Jadi dengan demikian, kalau kekhawatiran majelis tadi itu tidak mengganggu sholat tahajud dan tidak mengganggu sholat subuh nanti, maka dibolehkan adanya majelis tadi. Tetapi catatan pula, ya catatan pula, ini pada zaman Nabi, di mana sholat isyanya diakhirkan. Begitu. Kenapa Nabi senang mengakhirkan sholat isya? Karena kaum muslimin saat itu masih sedikit. Begitu kaum muslimin saat itu masih sedikit, kemudian apa, problematika ke masyarakat pun tentu jauh lebih sederhana dibanding hari ini. Jadi kembali ke bahasan tadi, hari ini sholat sholat isya yang diakhirkan itu tidak kondusif, ya. Tetapi yang kondusif adalah di awal waktu. Nah, di awal waktu, ya di awal waktu. Jadi masjid-masjid pertama kaum muslimin sekarang sudah di mana-mana, sudah banyak. Nah, jadi yang kondusif hari ini adalah kita mengawalkan sholat isya. Sehingga kemudian setelah sholat isya ada majelis taklim, dibolehkan. Karena masih jauh ke awal malam dan bahkan ke sepertiga malam itu masih jauh. Ya. Tidak mengapa dan tidak menyalahi dan tidak menyelisihi sunnah. Nah, begitu. Dan yang dimaksud dengan sholat yang dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu, maksudnya dalam rentangnya, bukan itu ya. Jadi as-sholatu sholat di awal waktu itu maksudnya sholat dalam rentang. Demikian jamaah sekalian, Kang Ega dan jamaah sekalian, bahasan kita hari ini. Kembali ke Samsul, silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dari Pak Dr. Elan, dan untuk pertanyaan yang telah bertanya tadi Kang Ega. Nah, untuk sesi, mohon maaf Pak, ini kan waktunya sudah selesai gitu Pak. Ya, Nah, kalau untuk ada sesi selanjutnya bertanya, yaitu doa kalau bersama. yang bertanya masih ada nggak, Samsul? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Ya, untuk semisal masih ada yang bertanya, boleh nanti di YouTube atau di grup kajian Sahih Bukhari bisa diketik gitu Pak. Nah, untuk sesi selanjutnya dan sebelum ke doa bersama,
untuk yang belum mengisi link kehadiran, daftar kehadiran untuk para hadirin jamaah kajian Sahih Bukhari yang belum mengisi daftar hadir, bisa langsung mengisi di kolom chat. Nah, ada di linknya. Nah, lanjut untuk sesi selanjutnya yaitu doa bersama. Semoga untuk kajian sore hari ini menjadi barokah. Mari kita berdoa, kita persilakan untuk waktu dan tempat kepada Pak Dr. Elan Sumarna. Dipersilahkan. Baik, alhamdulillah jamaah rahimakumullah, Bapak dan Ibu kalian, kemudian para sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, dan adik-adik mahasiswa dan mungkin juga pelajar yang Bapak cintai. Baik, kita tutup kajian kita ini dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih kasih banyak Bapak. telah Ya. menyempatkan